Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys di Lapi Channel. Kita masih masuk di segmen satu hari satu hadis. Kita masih membahas tentang Sahih Al-Bukhari. Nomor hadis di 1918. Hadisnya tentang memperhatikan yang halal dan haram. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Ya'ti 'alan nas zamanun la yubali al-mar'u ma akhaza minhu aminal halal amin al-haram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, akan datang suatu zaman pada manusia yang ketika itu seseorang tidak peduli lagi tentang apa yang ia ambil darinya, apakah dari halal atau dari haram. Pesan hadis, Rasulullah bersabda bahwa akan datang suatu zaman di mana seseorang tidak lagi peduli apa yang ia dapat, tidak mementingkan kehalalan dan keharamannya. Sangat disayangkan di masa kita ini kita bisa melihat contoh orang-orang muslim yang demikian, terutama ketika berkaitan dengan harta dan uang. Sebagian orang sudah tidak memperdulikan kehalalan uang tersebut. Ia lupa bahwa kenikmatan harta yang ia rasakan hanyalah sementara. Hisab di akhiratlah yang seharusnya ia pikirkan. Jadi ini adalah hadis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita semua sebagai umatnya baginda Nabi untuk bisa memperhatikan apa yang kita dapat itu halal ataukah haram. Karena apa? Di sini Nabi bersabda akan datang suatu zaman yang dimana manusia sudah tidak memperdulikan lagi apa yang ia dapat itu dari yang halalkah atau dari yang haramkah. Dan mirisnya lagi adalah ini terjadi pada zaman kita saat ini. Lihatlah orang-orang di sekeliling kita, bahkan diri kita sendiri sudah lagi tidak mementingkan dan tidak memperdulikan mana yang halal, mana yang haram. Bahkan sesuatu yang halal pun bisa dibungkus dengan sesuatu yang haram. Begitupun sebaliknya, yang haram pun bisa dibungkus dengan sesuatu yang halal. Makanya hati-hati banget kita pada zaman ini. Karena apa? Kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak cermat, kalau kita tidak memperdalam ilmu agama kita, niscaya kita akan terjerumus dalam zaman yang Nabi janjikan pada kita semua. Makanya perkuatlah ilmu kita, perkuatlah iman kita, agar menjadikan amalan kita itu benar-benar sempurna dan benar-benar mendapatkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dengan harta yang kita dapatkan, harta yang kita makan, harta yang kita kumpulkan, layaknya lah kita teliti. Jangan sampai ketika kita mengumpulkan harta, memberikan harta kepada anak kita, memberikan makan kepada istri kita dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh miris sekali kalau di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita terdapat segala sesuatu yang haram maksudnya. Itu akan mencemarkan hati kita dari untuk terus mengingat diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya mementingkan pendidikan anak kita masalah duniawi agar di masa depannya bisa menjadi orang yang sukses. Tapi kita lupa untuk mengingatkan anak kita untuk beribadah 5 waktu dalam sehari, untuk mengingatkan anak kita membaca Al-Quran di dalam setiap waktunya dan setiap harinya. Bahkan kita lupa mengajarkan kepada anak kita untuk peduli kepada sesamanya. Yang kita pikirkan, apa yang nanti anak kita makan setelah ayah dan ibunya meninggal. Kita lupa untuk memikirkan apa yang nanti anak kita sembah
setelah ayah dan ibunya meninggal. Si anak itu maukah menyembah harta atau menyembah Allah? Si anak itu maukah menyembah kedudukan ataukah menyembah Allah? Jadi ingatlah wahai saudaraku semua, hidup di dunia ini kita hanya sementara. Tugas kita adalah berusaha ikhtiar sekuat mungkin untuk mendapatkan harta dunia dengan cara yang halal dan diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumpulkan sebanyak-banyaknya, tapi ingat, jadikan itu hanya di genggaman tangan. Jangan sampai kita menjadi pemiliknya. Jangan sampai harta dunia itu masuk ke hati kita. Karena kalau itu sudah meracuni diri kita, sudah pasti kita akan menjadi budak dunia. Tapi kalau itu cuma kita jadikan sebagai genggaman tangan kita untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dunia itu karena hina di mata kita, karena kita hanya memperdulikan Allah ridho atau tidak. Sehingga harta dunia yang telah Allah berikan kepada kita, yang telah Allah lebihkan kepada kita, kita hanya pergunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga membantu saudara-saudara kita, tetangga kita, sanak famili kita yang tidak mampu. Jadi jangan sampai harta yang telah Allah titipkan kepada kita ini mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi pola pikir kita, seakan-akan harta itu hasil kerja keras kita yang memang kita 24 jam berusaha untuk mencarinya. Padahal ingatlah saudaraku semua, harta itu adalah memang sudah jadi jatah kalian semua, walaupun kalian tanpa berusaha mencarinya sekuat tenaga. Makanya jadikanlah ikhtiar itu hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak saudara-saudara kita yang berjuang mati-matian, berjuang sama seperti kita, tapi Allah menyempitkan rezekinya. Karena apa? Allah senang melihat hambanya susah tapi dekat kepadanya. Dan Allah lebih senang lagi kepada hambanya yang lapang hartanya, tapi dia selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di dunia ini, jadikanlah kehidupan kita di dunia ini menjadi pilihan. Kita harus kaya, kita harus mampu, kita harus mapan, tapi semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum kita kaya, sebelum kita mapan, sebelum kita bergelimpangan harta, lihatlah apa yang kita dapat itu sudahkah halal ataukah haram. Jadi itu yang harus menjadi prinsip dan pedoman kita. Jangan sampai kita menghalalkan segala cara untuk memperkaya diri kita agar anak kita sukses, agar anak kita bisa menikmatinya. Sungguh malang sekali nasib kita ketika nanti di yaumil kiamah nanti. Karena apa? Setiap harta yang kita titipkan, setiap harta yang kita tinggalkan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dua yang akan ditanya, dari mana dapatnya dan dibawa kemana harta itu. Jadi mudah-mudahan dengan kita memperhatikan segala sesuatu yang kita dapat itu, ini halal, ini haram, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk terselamatkan kehidupan kita di dunia dan terselamatkan kehidupan kita di akhirat kelak. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.